Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan seorang malaikat menemui iblis supaya dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang disukai maupun yang dibencinya. Hikmahnya ialah untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Maka malaikat itu pun berjumpa iblis dan berkata, "Hai iblis, bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar memberi perintah untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu, dan apapun yang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jikalau engkau berdusta walau satu perkataan pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras." Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai. Panjangnya seperti ekor lembu. Iblis pun memberi salam sehingga 3 kali tidak juga dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sambut iblis, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka jawab Nabi dengan marah, "Hai aduullah, seterunya Allah, kepadaku engkau menunjukkan kebaikan. Janganlah mencoba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam sehingga keluar dari surga. Habil mati teraniaya dibunuh oleh Kabil dengan sebab hasutanmu. Nabi Ayub engkau tipu dengan asap beracun ketika dia sedang sujud sembahyang hingga dia sengsara beberapa lama. Kisah Nabi Daud dengan perempuan Uria. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya. Dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma salammu saja aku tidak hendak menjawabnya karena diharamkan Allah. Maka aku kenal baik-baik engkau iblis, raja segala iblis, syaitan dan jin yang menyamar diri. Apa kehendakmu datang menemuiku?" Taklimat iblis, "Ya Nabi Allah, jangan engkau marah. Karena engkau adalah khatamul anbiya, maka dapat mengenaliku. Kedatanganku adalah diperintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya. Tiadalah aku berani menyembunyikannya." Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta barang sepatah pun niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu." Apabila mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum. Inilah satu peluangku untuk menyiasati segala perbuatannya agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majlis ini dan menjadi perisai kepada seluruh umatku. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, pertanyaan yang pertama, "Hai iblis, siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu?" Iblis pun menjawab, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini." Maka Nabi pun memandang muka iblis dan iblis pun menggeletar karena ketakutan. Sambung iblis, "Ya khatamul anbiya, adapun aku dapat merubah diriku seperti kalian manusia, binatang dan lain-lain hingga rupa dan suara pun tidak berbeda, kecuali dirimu saja yang tak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Kiranya aku menyerupai dirimu,
maka terbakarlah diriku menjadi abu. Aku cabut i'tiqad atau niat anak Adam supaya menjadi kafir karena engkau berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama Islam. Begitu jugalah aku berusaha menarik mereka kepada kafir, murtad atau munafik. Aku akan menarik seluruh umat Islam dari jalan yang benar menuju jalan yang sesat supaya masuk dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku. Lalu Nabi bertanya pada pertanyaan yang kedua, "Hai iblis, bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah?" Jawab iblis, "Adalah satu kemajuan bagi perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, setengahnya hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan solat, terbuai dengan makan minum yang haram, berbuat durhaka. Aku lalaikan dengan harta benda daripada emas, perak dan permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya, supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram. Demikian juga ketika pesta yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Di sana aku lepaskan sebesar-besar godaan supaya hilang peraturan dan minum arak. Apabila terminum arak itu maka hilanglah akal, fikiran dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar. Datang perasaan hasud dan dengki hingga kepada pekerjaan zina. Apabila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam dan pencuri. Apabila mereka teringat akan salah mereka lalu hendak bertobat atau berbuat amal ibadah, aku akan rayu mereka supaya mereka menangguhkannya. Bertambah keras aku goda supaya menambahkan maksiat dan mengambil istri orang. Bila kena goda hatinya, datanglah rasa ria, takabur, mega sombong dan melengahkan amalnya. Bila pada lidahnya mereka akan gemar berdusta, mencela, mengumpat. Demikianlah aku goda mereka setiap saat. Pertanyaan Nabi yang ketiga, "Hai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah bahkan menambahkan laknat yang besar serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah? Hai yang dikutuk Allah, siapa yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberimu pendengaran? Siapa yang beri kekuatan anggota badanmu?" Iblis pun menjawab, "Semuanya itu adalah anugerah daripada Allah yang maha besar juga. Tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau lebih tahu bahwa diriku dalam beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat dan pangkatku dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia ini, beribadah bersama sekian malaikat beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini. Maka aku pun membantah. Lalu Allah menciptakan laki-laki yang bernama Adam. Lalu dititahkan seluruh malaikat beri hormat kepada lelaki itu kecuali aku yang ingkar. Oleh karena itu Allah murka kepadaku dan wajahku yang tampan rupawan dan bercahaya bertukar menjadi keji dan kelam. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga.